Oke, mari kita lihat bahwa sekarang, jadi saya sudah membuat sudah ada RFQ yang terbentuk untuk yang singkong ya, untuk yang singkong. Di sebelumnya RFQ-nya itu bilang untuk pesan 2000. Kemudian kalau kita lihat sudah ada receiving quantity-nya 1700, makanya kenapa ada on hand 1700, karena saya sudah pernah melakukan penerimaan barang good receipt-nya sebesar 1700, dan saya sudah menagih juga, mencatat penagihannya sebanyak 1700 ya. Kemudian tapi kalau kita lihat, coba ya, kalau kita kembali ke bagian manufacturing, sebetulnya manufacturing membutuhkan 10.000. Sehingga kalau kita lihat di singkong, coba kita lihat di sini ya. Maka lihat bahwa singkong ini ada pembelian sebanyak 2000. Kenapa? Karena tadi saya sudah pernah membuat purchase order sebesar 2000, tapi on hand-nya adalah 1700 karena saya baru menerima 1700. Jadi walaupun saya pesannya 2000, tapi ternyata vendor itu baru pesannya 1700, baru mengantarkannya sebanyak 1700, maka on hand saya ada 1700. Kemudian, tapi secara forecasted disebutnya adalah minus 8.000. Kenapa? Karena tadi di manufacturing sudah ada perintah untuk membuat keripik singkong, di mana akan membutuhkan singkong sebanyak 10.000. Sehingga sebetulnya saya bisa dikatakan stok saya itu kurang sebanyak 8.000 kilo. Mari kita coba jalankan. Kalau seandainya kita jalankan reordering rules lagi, kalau kita run scheduler, maka kita lihat sekarang di bagian purchase, sekarang akan muncul RFQ yang ketiga, di mana RFQ ini akan pesan, sebanyak 18.000. Kenapa pesannya sebanyak 18.000? Karena kalau kita lihat di sini, untuk singkong saya buat maksimum kuantitinya adalah 10.000. Sedangkan tadi ada permintaan sebanyak 8.000 ya. Jadi ada kebutuhan manufacturingnya itu sebanyak 8.000. Jadi saya coba tulis di sini ya. Jadi stoknya sekarang, jadi kalau secara demand gitu ya, secara kebutuhan, ada manufacturing yang membutuhkan 10.000. Kemudian secara on hand, secara purchase, kita sudah beli 2.000. Kita sudah pesan ke vendor sebanyak 2.000. Walaupun memang on hand kita 1700 ya. Jadi kalau secara forecasted, kekurangannya adalah 8.000. Jadi nggak boleh kekurangannya adalah 10.000 dikurangi 1700 ya, karena sebetulnya kita sudah pesan sebanyak 2.000, walaupun memang yang diantar masih 1700. Kalau secara actual memang kekurangan barang kita adalah 8.300 karena kita baru diantarin barangnya 1700. Tapi kalau ditanya forecasted ini adalah berapa sih yang masih harus kita pesan lagi ke vendor.
Oke. Artinya sebetulnya kita harus pesan 8.000. Tapi kemudian di reordering rules, di reordering rules saya punya definisikan adalah minimum kuantitinya adalah 200. Minimum kuantitinya itu 100 ya. Jadi minimumnya 100 dan maksimumnya adalah 10.000 lagi. Nah, jadi kenapa di purchase yang kedua itu adalah 18.000? Karena sistem akan mengecek begini. Jadi kalau jadi sekarang kita punya kekurangannya 8.000. Kemudian walaupun sekarang kita punya on hand 1.700 dan nantinya vendor juga akan memenuhi sebanyak 2.000, tapi 2.000 ini sudah akan digunakan untuk manufacturing order. Sehingga bisa dibilang stok kita tuh 0 nantinya. On hand kita tuh nantinya 0. Jadi begitu si 2.000 ini datang, sebetulnya ya nanti sudah langsung digunakan gitu ya. Kalaupun yang 8.000 ini datang, nanti juga akan langsung digunakan. Maka karena sudah ada MO ini, maka stok kita akan 0. Sehingga sistem akan mengkalkulate, karena kita maksimumnya 10.000 ya. Jadi dia akan menambahkan di sini sebesar 10.000. Sehingga untuk di purchasing yang kedua itu quantity yang dipesan adalah 18.000. Jadi 18.000 ini adalah gabungan dari forecasted yang kurang sekarang berapa, ditambahkan dengan jadi harusnya stok kita itu ada berapa. Jadi tadi minimal, jadi kalau misalnya nih contohnya kalau seandainya saya bikin di sini reorderingnya minimum adalah 100 dan maksimumnya misalnya hanya 3.000, maka di sini di purchasing yang kedua ya hanya 8.000 ditambah dengan 3.000, yaitu sebanyak 11.000 ya, karena sistem akan mendefinisikan jadi berapa sih kekurangannya itu yang ada di forecasted dan berapa yang harusnya ada di dalam stok kita, di mana stok kita itu cara menghitungnya adalah maximum quantity dikurangi dengan on hand-nya. Jadi kalau dalam kasus ini kan on hand kita memang masih 1.700, tapi nantinya 1.700 ini atau 2.000 ini juga akan digunakan semua di MO, sehingga kalau kita lihat on hand-nya nantinya akan zero gitu ya, makanya di sini on hand-nya zero. Nah, maksimum quantity-nya berapa di sini? Kalau ini pakai yang 10.000, maka ya di sini stoknya harusnya 10.000. Kalau di sini maksimumnya 3.000, maka di sini stoknya juga akan 3.000. Mari sekarang kita akan lanjutkan proses purchasing ya. Di proses purchasing, saya ini statusnya masih RFQ. Jadi kalau kita lihat di sini, PO 2 dan PO 3 ini walaupun kodenya PO tapi statusnya masih RFQ ya dua-duanya. Sekarang mari kita lanjutkan. Misalnya kita selesaikan untuk yang PO 1 dulu ya, kita selesaikan. Tadinya kita pesan sebanyak 2.000, baru receive 1.700 ya. Maka kita akan masuk ke bagian inventory. Kita akan lihat ada satu yang harus diproses, yaitu
singkong sebanyak 300. Maka kita akan validate. Oke, kemudian apply. Jadi kalau misalnya Anda hanya ingin misalnya Anda hanya ingin membuat di sini menerimanya 200, maka Anda bisa mengganti dan-nya jadi 200. Tapi kalau Anda ingin langsung semuanya, maka Anda bisa langsung klik yang validate. Oke. Jadi contohnya di sini validate, maka kalau kita apply, maka langsung diterima sebanyak 300. Nah, yang perlu Anda cek adalah apakah betul stok kita sekarang sebanyak 2000 ya. Jadi karena 1700 dan ada 3000, maka kita akan lihat inventory kita sekarang singkongnya sebanyak 2000 ya. Oke, dimana jadi on hand-nya 2000, reserve-nya 1700, dimana 1700 ini adalah di reserve dari yang manufacturing tadi ya. Jadi ada manufacturing yang sudah mereserve 1700. Oke, kemudian kita juga lihat, jadi secara quantity sudah betul, sudah masuk 2000 kilo. Kemudian kita akan cek secara valuation, secara value apakah betul. Oke, kita lihat di sini kuantitinya sudah masuk sebanyak 20 juta. Artinya nilai inventorinya sudah bertambah juga ya, dari sisi financial sudah bertambah sebanyak 20.000. Oke, kemudian kita akan cek dari sisi invoicing, dari sisi jurnal. Harusnya kalau di sini value-nya sudah bertambah, oke. Maka kita akan lihat dari sisi jurnal. Oke, kita akan lihat ada stok jurnal. Oke, di mana stok jurnalnya adalah ini ya, bertambah 3 juta. Tadi ya inventory raw materialnya bertambah 3 juta. Kenapa 3 juta? Oke, kenapa 3 juta? Karena tadi 1 kilonya harganya 10.000. Kemudian kita receive sebanyak 300 pieces, maka nilai inventory kita bertambah sebanyak 3 juta. Oke, sorry. Tadi receive-nya 300, dimana per kilonya harganya 10.000. Sehingga secara nilai inventory raw material bertambah sebanyak 3 juta. Oke, kemudian kalau kita lihat kemarin yang pertama saya sudah menerima sebanyak 1700 ya, dimana secara angka bertambah 17 juta, sehingga betul ya kalau kita lihat sama ya. Jadi secara on hand sekarang sudah 2000 kilo. Oke, dan secara valuation nilainya juga adalah 20 juta sesuai dengan yang stok jurnal ini ya, 20 juta, 17 juta ditambah 3 juta. Mari coba kita lanjutkan. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan status di RFQ yang P001 ini. Kalau kita lihat, maka sekarang kuantitinya ordernya 2000, receive-nya sudah 2000, tapi bill-nya masih 1700 ya, karena baru ditagihnya 1700. Oke, mari coba kita lakukan kalau untuk yang PO yang nomor 3 ya. Jadi sekarang kita mau coba confirm lagi, karena tadi kita order lagi 18.000 singkong. Nah, kita confirm order. Oke, sorry, misalnya saya mau edit. Oke, dengan unit price-nya, misalnya ternyata vendornya kasih diskon nih, jadi harganya sekarang nggak 10.000 tapi harganya misalnya 8.000. Oke, jadi kita bisa ganti manual di sini ya, gantinya harus sebelum dikonfirm ya. Oke,
Jadi kalau Anda lihat di sini sekarang unit price-nya 8.000. Oke, subtotalnya berubah ya. Oke, kemudian kita confirm. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian inventory, di mana inventory sekarang dapat notes bahwa orang inventory harus menerima singkong tadi ya. Oke. Inventory harusnya menerima sebanyak 18.000. Maka seandainya ternyata dari vendor hanya kirim 10.000, maka kita ganti di sini inventory-nya akan diterima 10.000. Oke, kemudian kita akan validate. Kemudian sistem akan tanya ya. Jadi dikatakan bahwa you have processed less products than initial demand. Artinya produk yang kita terima itu lebih sedikit daripada initial demand, daripada order yang dipesan. Maka kalau kita ingin menerima produk quantity yang selanjutnya, maka kita akan klik yang create back order. Kalau kita tidak mau, maka kita klik yang no back order. Karena kita masih ingin menerima yang 8.000, maka kita akan pilih yang create back order ya. Oke. Maka sekarang kita akan lihat secara inventory. Oke. Kalau kita lihat inventory kita, oke, sudah bertambah menjadi 12.000 ya. Jadi 1.700 ditambah dengan 3.000 jadi 2.000, kemudian kita receive lagi 10.000, sehingga on hand kita 12.000. Mari kita lihat nilai valuation-nya sekarang berapa sih. Oke. Nah, kalau kita lihat inventory valuation, maka sekarang kita lihat nilai valuation-nya adalah 99,999. Kenapa ya nilainya sebesar ini ya? Oke, mari kita lihat secara journal entries dulu ya. Secara journal entries, kita refresh dulu. Tadi diterima sebanyak 80 juta. Inventory yang kita terima 80 juta. Kenapa 80 juta? Karena tadi kita receive-nya sebanyak sebanyak 10.000 kilo, di mana 1 kilonya adalah 8.000, sehingga nilai inventorinya adalah 80 juta. Oke. Saya coba jelaskan secara perhitungan di sini ya. Oke. Jadi tadi yang pertama, kita beli barangnya, jadi di PO yang nomor 1 kita pesan 2.000 kilo, di mana satunya adalah 10.000. Kemudian ketika melakukan receiving sebanyak 1.700 kilo, maka nilai inventory saya sekarang kalau secara rupiah adalah 17 juta ya. Kemudian saya melakukan goods receipt yang kedua sebanyak 300, dan maka nilainya adalah 3 juta, sehingga stok saya secara total sekarang adalah 20 juta. Kemudian di PO yang nomor 2
saya memesan sebanyak 18.000, di mana 1 kilonya adalah 8.000. Kemudian pada GR yang pertama saya menerima sebanyak 10.000. Oke. Dimana kalau kita lihat, maka saya secara valuation menerima 80 juta. Oke, karena 10.000 dikalikan dengan 8.000 ya. Jadi yang saya terima adalah 80 juta. Tapi kenapa kalau di inventory valuation, oke, jadi kalau tadi kita lihat, kenapa kalau di inventory valuation-nya sekarang, kenapa value-nya adalah 99, nih ya. Jadi kalau kita lihat nih, nilainya cost satuannya adalah sebesar 8.333.3 gitu ya. Kenapa? Oke, kalau Anda masih ingat, tadi kita pakai costing methodnya adalah yang average cost. Oke, sehingga nilai inventory valuation-nya itu dinilai dari, jadi kalau sekarang kita punya jadi akan dibagi ya. Jadi kalau in total kan sebetulnya, jadi kalau di sini kita punya 2000 kilo, oke, dikali dengan 10.000 ditambah dengan 10.000 dikali dengan 8.000, ini 10.000 kilo dikali dengan 8.000 rupiah ya, kemudian dibagi dengan totalnya adalah 12.000 kilo. Oke, sehingga di sini dapatkan 20 juta ditambah dengan 80 juta dibagi dengan 12.000, sehingga hasilnya adalah secara costing method, oke, harga satuannya adalah 8.333 something. Oke, jadi nilai barang yang diterima itu tetap harganya 80 juta. Tapi kalau ditanya, jadi kalau kita pakai yang tadi ya, kalau kita ditanya, maka tadi pakai yang mana? Oke, jadi kalau kita pakai yang tadi, perhitungan yang ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat yang di sini, oke, jadi sekarang kalau misalnya kita akan, jadi costingnya ini ya, tadi ada seolah-olah kalau di sini kan nilainya 1.000 dan 2.000 ya. Kalau tadi berarti nilainya adalah yang satu 10.000 dan yang satu adalah 8.000. Oke, jadi secara ini costing satuannya kita punyanya adalah 1.500. Kalau di sini 1.500, kalau tadi di contoh yang tadi, maka satu piecesnya dihargai sebesar 8.300. Oke. Mari kita kembali lagi ke Oke, kita masuk ke Chrome saja, ke Odoo saja ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya on hand-nya 12.000 ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Oke, untuk inventory-nya, misalnya tadi kita mau lanjutkan lagi, kita mau tambah yang sisanya yang 8.000 tadi ya.
Jadi lihat sekarang ketika kita membuat receive yang berikutnya, initial demand-nya adalah 8.000 karena tadi di PO kita pesan 10.000, kita pesan 18.000, kemudian kita sudah receive 10.000, maka sekarang initial demand-nya menjadi hanya 8.000. Oke, kemudian kita validate, kita terima 8.000, sehingga kalau kita lihat sekarang secara inventory kuantitinya sudah benar 20.000 ya. Jadi 2.000 di PO yang pertama dan 18.000 di PO yang kedua. Kemudian kalau kita lihat juga di journal entries, sekarang sudah ada 4 stok jurnal ya, karena kita sudah 4 kali melakukan receiving. Oke. Kemudian setelah goods receipt, jadi setelah barangnya diterima, maka yang akan kita lakukan berikutnya adalah, jadi kalau kita lihat sekarang di RFQ ya, posisinya sekarang 2 RFQ sudah menjadi PO. Oke. Kemudian misalnya kita ingin melakukan bill. Oke, jadi kita bisa create bill. Jadi seandainya si vendornya sudah mengirimkan bill ke kita, maka kita bisa membuat vendor bills. Oke, di mana kita bisa memilih. Jadi sebetulnya ada dua PO yang kita bisa masukkan ya. Jadi yang pertama tadi kan di PO yang pertama kita memesan 20 juta, tapi kita baru membuat tagihannya 17 juta ya. Oke, coba saya kembali lagi ya ke sini. Jadi kalau kita lihat di PO yang pertama, jadi kita sudah receive 2000, tapi masih bill kuantitinya 7.700. Oke, mari kita selesaikan dulu yang ini ya, hutang yang lama kita selesaikan. Oke, jadi sudah ada 300 untuk PO yang pertama. Kemudian kita bisa menambahkan lagi untuk PO yang kedua, yang ini. Oke, dimana kuantitinya adalah 18.000 dan unit price-nya beda ya, 8.000. Jadi bisa saja bill-nya itu langsung kita gabungkan jadi satu. Oke, kemudian kita save. Oke, jadi sebagai orang department purchasing, tugasnya hanya membuat vendor bill saja, tapi tidak boleh memvalidate, karena yang memvalidate adalah bagian orang invoice, bagian orang finance ya. Maka kalau kita lihat di invoicing di bagian overview, oke, sekarang kita lihat di sini ada one bills to validate. Oke, karena nantinya orang finance yang harus memvalidate, orang finance yang harus mengconfirm gitu ya. Oke, jadi orang finance akan melihat, oke, ada pembelian ke vendor Cindy dengan PO 1 dan PO 3. Oke, jadi biasanya orang finance-nya akan cocokin dengan physically tagihannya gitu ya. Akan dicek bener nggak unit price-nya, harga totalnya sekian, tax-nya sekian, semua akan dicek. Kalau sudah benar, maka orang finance akan melakukan validation. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, maka kita akan lihat jadi bills to validate-nya sudah 0, oke, dan bills to pay-nya sudah ada one bills to pay ya, ada bill yang harus dibayar. Oke. Kalau kita lihat sekarang di bank BCA saya sudah ada uang sebanyak 231 juta. Oke. Kemudian sekarang saya akan membayar kepada vendor ini tadi ya. Oke, maka saya klik yang one bills to pay. Oke, kemudian saya akan register payment. Oke, register payment.
kemudian saya pilih, saya akan bayar pakai bank BCA. Oke, saya akan validate. Oke, maka sekarang kalau saya lihat di invoicing, di overview, maka lihat yang terjadi adalah bills to pay saya sudah hilang sekarang, tidak ada bills yang harus saya bayar, dan balance angka uang saya di bank BCA juga sudah berkurang. Kemudian kalau saya cek secara jurnal, oke, saya hapus jurnal yang miscellaneous ini ya, maka saya akan lihat ada jurnal untuk vendor bills. Oke, di mana jurnal vendor bills ini adalah mencatat berapa account payable saya, berapa hutang saya. Oke, kemudian saya juga punya jurnal pembayaran di mana hutang saya berkurang dan uang saya juga berkurang. Oke, jadi ketika ada vendor bills, maka account payable-nya dicatat. Kemudian kalau ada pembayaran, maka account payable-nya akan berkurang dan bank-nya akan berkurang juga. Oke, jadi kalau sekarang kalau kita lihat di RFQ, maka kita di PO, maka kita lihat ya, secara quantity dan bill quantity-nya sudah sama. Berikut juga yang di PO yang nomor 3 ya, quantity dan bill quantity-nya juga sudah sama. Oke, jadi that's it, the process, end-to-end process for purchasing.